Halo, perkenalkan nama saya Angelida Manik. Saya duduk di kelas 11 ISOS 3. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh jenis tarian yang berasal dari daerah yang berbeda pastinya. Yang pertama saya akan memulai dari daerah Aceh. Simak video berikut ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Yang pertama adalah tari Ratong Duek, merupakan tari tradisional dari Provinsi Aceh. Kata ratong berasal dari bahasa Arab rateb, yang artinya kegiatan berdoa atau berzikir. Tarian tradisional Aceh ini menggambarkan semangat dan kebersamaan masyarakat Aceh. Harmoni antara syair dan tepukan berirama para penari mengungkapkan kekompakan masyarakat Aceh dalam kegiatan sehari-hari. Tari Ratong Duek tidak mengenakan properti tari apapun. Kostum yang digunakan adalah baju khas Aceh yang telah dimodifikasi, yaitu pakaian polos yang dipadukan dengan kain songket Aceh, serta hiasan kepala dan ikat pinggang. Yang kedua, yaitu dari daerah Provinsi Sumatera Utara. Karena kebetulan saya berasal dari Sumatera Utara, saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai tarian-tarian yang ada di daerah Sumatera Utara. Yang pertama yaitu Tortor Sombah, yang berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di daerah Simalungun. Tortor Sombah merupakan tarian yang dipersembahkan untuk menyambut raja ataupun menyambut tamu dan kerabat dekat yang diiringi dengan gendang. Tarian ini dapat dianggap sebagai penghormatan bagi tamu maupun rombongannya. Bila tortor ini selesai diperlihatkan, baru yang lain dapat dipentaskan. Sesuatu tarian yang diinginkannya. Tortor Sombah ini telah lama hidup di tengah-tengah masyarakat dengan istilah sembah. Yang selanjutnya adalah Tortor Sipitu Cawan, yaitu masih berasal dari Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di daerah Batak Toba. Tortor Sipitu Cawan merupakan tarian Batak Toba yang berasal dari Sumatera Utara. Tarian ini terkait kepada kepercayaan orang Batak kepada Mula Jadi Nabolon atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Tari ini biasa digelar pada saat pengukuhan seorang raja. Tortor Sipitu Cawan menceritakan tentang ketika Mula Jadi Nabolon pertama kali menurunkan orang Batak di Pusuk Buhit dan kembali menurunkan 7 bidadari di Pusuk Buhit sampai menari dengan 7 cawan yang berisi air dan 7 sumber mata air dan diperas dengan jeruk purut yang bertujuan memberikan manusia yang sudah berbuat dosa agar hidup damai, rukun, dan saling menghormati. Wah, sungguh menarik kan ceritanya? Yang selanjutnya adalah tarian Nduru yang berasal dari daerah Karo, itu masih berada tetap pada daerah Provinsi Sumatera Utara. Tarian ini berasal dari kisah putri raja yang mengalami sakit yang cukup lama. Sang raja merasa sangat khawatir dan bersedih melihat putrinya yang sakit cukup lama. Karena hal ini, sang ratu pun berinisiatif untuk menanyakan kepada putrinya apa yang diinginkannya agar dia segera sembuh. Sang putri pun mengatakan bahwa ia sangat menginginkan ikan yang ada di perkebunan padi dan buah palma. Dari kisah inilah tercipta tarian Ndurung yang menceritakan bagaimana menangkap ikan dan melakukan kegiatan di perkebunan tersebut. Yang selanjutnya masih berada di daerah Provinsi Sumatera Utara, yaitu tarian tradisional Turke-Turke. Tarian Turke-Turke yang berarti timang-timang. Tarian ini menceritakan seorang kakak yang berperan sebagai seorang ibu yang selalu menjaga adiknya. Seorang kakak mulai memandikan, menidurkan seorang adik tersebut dikala ibu mereka sedang pergi ke ladang. Tepatnya tarian ini berasal dari Batak Angkola. Yang selanjutnya adalah tari dari daerah Mandailing, yaitu masih berada di daerah Provinsi Sumatera Utara. Tari daerah Mandailing salah satunya bernama Sarama Datu.
Pada awal mulanya, tarian ini sering digunakan atau dilakukan untuk meminta sesuatu melalui kuasa roh. Pada tarian ini hanya dilakukan oleh satu orang saja, yang dinamakan si baso pada praktiknya. Tarian ini diiringi dengan lagu ensemble, dengan musik sambilan. Si baso yang seolah-olah seperti meminta bantuan atau pertolongan pada begu atau roh-roh halus untuk mengabulkan permohonannya. Jenis tarian ini sering dipakai saat terjadi banyak musibah, misalnya seperti hujan terus-menerus, kekeringan, dan juga penyakit menular. Dari kepercayaan masyarakat setempat, hanya si basolah yang bisa berkomunikasi dengan roh halus lewat tariannya. Yang berikut lagi, kita akan bergeser ke daerah Minangkabau, yaitu Sumatera Barat, yaitu tari Pasambahan. Tari Pasambahan merupakan salah satu seni tarian tradisional Minangkabau yang berkembang di berbagai daerah Sumatera Barat. Tarian ini ditampilkan dalam acara menyambut tamu dengan maksud sebagai ucapan selamat datang dan ungkapan rasa hormat kepada tamu kehormatan yang baru saja tiba. Kini tarian ini tidak hanya ditampilkan dalam acara penyambutan tamu, namun juga dalam seni pementasan dan pertunjukan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat. Tarian ini biasanya ditampilkan oleh sekelompok penari pria dan wanita, dimulai dengan tarian pembukaan yang dilakukan oleh penari pria yang kemudian disusul oleh penari wanita. Yang selanjutnya kita akan bergeser ke Provinsi Riau. Tarian yang ada di Riau adalah Tari Zapin. Tari Zapin adalah satu tarian tradisional Melayu dari Provinsi Riau yang sangat mengakar dan populer. Zapin berasal dari bahasa Arab yaitu zapin, yang mempunyai arti pergerakan kaki cepat mengikuti rentakan pukulan. Fungsi tari zapin Arab berjalan sesuai dengan perubahan tata kehidupan masyarakat. Pada umumnya, tari zapin Arab dijadikan sebagai hiburan untuk menghibur tamu, jika acara hajatan untuk menghibur tuan rumah yang punya hajat, dan jika untuk acara besar seperti festival untuk menghibur masyarakat yang hadir. Nah, ada juga tarian yang tidak kalah menarik, yaitu tari canget yang berasal dari Lampung. Kesenian ini banyak ditarikan pemuda-pemudi setempat pada acara adat di Lampung sebagai pembukaan acara adat atau bahkan peresmian. Tari canget sudah ada sejak tahun 1942 sebelum bangsa Jepang. Tari canget merupakan tarian pertama di tanah Lampung. Tarian ini menjadi tarian resmi penyambutan dan perkenalan muda-mudi pada masanya yang ada di Lampung. Menurut filosofi yang ada, tari adat canget memiliki makna sebagai harapan di mana seseorang yang diberi gelar diharapkan dapat menjalankan kewajibannya dan menjadi panutan di lingkungannya. Hingga sekarang, tarian ini masih banyak dibawakan pada acara resmi, keadatan, dan juga acara formal. Baik, tari yang selanjutnya yaitu berasal dari Provinsi Jambi, tari rentak bersapih. Untuk tarian yang satu ini sangatlah memiliki kaitan erat dengan sejarah Provinsi Jambi. Provinsi Jambi memang dikenal dari sejak dulu sebagai kota perdagangan. Oleh karena itu, terdapat banyak suku di provinsi yang satu ini. Keragaman dari suku-suku tersebut dituangkan dalam tarian rentak bersapih. Gerakan dalam tarian ini memperlihatkan langkah dari berbagai etnis bersatu hingga menjadi kesatuan yang kokoh. Makna yang dikandung dari gerakan tarian daerah Jambi ini melambangkan kerjasama, keakraban, dan rasa saling tolong-menolong. Tarian ini dibawakan oleh 8 hingga 10 penari. Mereka akan mengenakan pakaian adat Jambi beserta hiasan kepala. Tarian Jambi beserta biasanya akan dibawakan ketika acara pesta rakyat tiba. Dan tarian yang terakhir adalah tari ganau.
yang berasal dari masyarakat Bengkulu. Tari Ganau adalah salah satu tarian yang banyak disukai oleh masyarakat, terutama masyarakat lokal Bengkulu. Sama seperti jenis tarian lainnya, tarian ini biasa ditampilkan di beberapa acara adat sebagai sarana hiburan dan tari persembahan untuk tamu. Yang menjadi daya tarik dari tarian ini adalah menggerakkan gerakan dari tari dengan tempo lambat yang kemudian semakin cepat, hentakan kaki yang serentak dalam formasi yang kompak, serta cepat memberikan kesan menarik dan menjadi nilai tambah tersendiri. Selain itu, keindahan tarian juga didukung oleh iringan musik dari mandolin, rebab, dan rendang, sehingga tercipta sebuah pertunjukan yang wajib diapresiasi.